Ya, Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Bagaimana kabarnya hari ini? Wah, tentunya luar biasa. Apalagi kita masih dalam bulan-bulan kemerdekaan Republik Negara Indonesia. Negara Republik Indonesia berulang tahun pada tanggal 17 kemarin di umur yang ke-78. Tentunya di event ini, event ulang tahun negara, pasti banyak kampung yang mengadakan lomba-lomba, baik itu untuk anak-anak, untuk ibu-ibu maupun bapak-bapak, dan mungkin ada juga kampung yang mengadakan acara jalan sehat. Jalan sehat, door prize, hadiahnya menarik. Itu bikin kita sebagai warga negara itu semakin semangat tentunya. Nah, tapi tanpa disadari atau mungkin dalam perlombaan itu juga terselip ketidakadilan. Tapi apakah benar demikian? Kita juga nggak tahu. Mungkin kita juga sebagai orang beriman mencari keadilan di tempat yang tidak tepat. Seperti yang akan kita baca pada hari ini. Bacaan kita pada hari ini adalah terambil dari kitab 1 Korintus pasal yang ke-6 ayat 1 sampai 11. 1 Korintus pasal yang ke-6 ayat 1 sampai 11. Demikian bunyinya. Mencari keadilan pada orang-orang yang tidak beriman. Apakah ada orang di antara kamu yang jika berselisih dengan orang lain berani mencari keadilan pada orang-orang yang tidak benar dan bukan pada orang-orang kudus? Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang kudus akan menghakimi dunia? Dan jika penghakiman dunia berada dalam tangan kamu, tidakkah kamu sanggup untuk mengurus perkara-perkara yang tidak berarti? Tidak tahukah kamu bahwa kita akan menghakimi malaikat-malaikat? Jadi, apalagi perkara-perkara biasa dalam hidup kita sehari-hari. Sekalipun demikian, jika kamu harus mengurus perkara-perkara biasa, kamu menyerahkan urusan itu kepada mereka yang tidak berarti dalam jemaat. Hal ini kukatakan untuk memalukan kamu. Tidak adakah seorang di antara kamu yang berhikmat, yang mengurus perkara-perkara dari saudara-saudaranya? Adakah saudara yang satu mencari keadilan terhadap saudara yang lain, dan justru pada orang yang tidak percaya? Adanya saja perkara di antara kamu yang seorang terhadap yang lain telah merupakan kekalahan bagi kamu. Mengapa kamu tidak lebih suka menderita ketidakadilan? Mengapakah kamu tidak lebih suka dirugikan? Tetapi kamu sendiri melakukan ketidakadilan dan kamu sendiri mendatangkan kerugian. Dan hal itu kamu buat terhadap saudara-saudaramu. Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah? Janganlah sesat, orang-orang cabul, penyembah berhala, orang berzina, banci, orang pemburit, pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah, dan penipu tidak akan mendapatkan bagian dalam kerajaan Allah. Dan beberapa orang di antara kamu demikianlah dahulu. Tetapi kamu telah memberi dirimu disucikan, kamu telah dikuduskan, kamu telah dibenarkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan dalam roh Allah kita. Demikian bacaan kita pada hari ini. Ya, mari sebelum kita jauh mendalami bacaan kita pada hari ini, kita bersatu di dalam doa. Mengucap syukur Tuhan, kami panjatkan kehadirat-Mu. Pada hari ini kami dapat kembali berkumpul, kami dapat kembali mendengar sedikit renungan-Mu. Kiranya Tuhan yang memberkati
agar renungan ini dapat kami terima dan dapat kami pelihara untuk kehidupan rohani kami dan kehidupan jasmani kami. Di dalam nama-Mu Tuhan kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, mencari keadilan pada orang-orang yang tidak beriman. Ini sebuah pertanyaan nih. Kita mencari keadilan pada orang-orang yang tidak beriman itu hasilnya gimana ya kira-kira? Mungkin ketika kita mencari keadilan pada orang yang tidak beriman, kita bisa mendapatkan keuntungan. Ya, bisa. Tapi kemungkinan kita mendapatkan keuntungan itu sedikit sekali. Dan bahkan bisa jadi kita dirugikan. Dan mungkin kita yang terancam. Jadi keadilan yang kita cari itu nggak kita dapatkan. Lalu keadilan yang seharusnya itu kita cari di mana sih? Kalau kita mau bicara soal kepengurusan sebuah organisasi, di mana ada susunan yang tentunya ada ketua, ada koordinator setiap sih. Ya kalau sesuai aturan kita mencari keadilan di dalam organisasi itu adalah kita sebagai anggota sih, kita sebagai anggota sih kita harus melapor ke koordinator kita kalau kita mengalami masalah atau membutuhkan sesuatu, sehingga koordinator kita dapat menyampaikan ke ketua kita. Atau ketika kita memiliki saran, kita memiliki masukan, kita harus berlaku demikian, sehingga saran kita nggak cuma dipertimbangkan oleh 1-2 orang, tapi semua anggota panitia. Itu yang namanya adil. Apakah nanti saran akan diterima atau tidak, itu namanya pemikiran yang adil. Istilahnya bermusyawarah untuk mencapainya. Demikian juga keadilan. Keadilan yang dimaksudkan itu seperti apa? Kita dirugikan. Kita dirugikan atau kita mengalami sebuah kecelakaan yang ya bisa dikatakan itu membahayakan bagi diri kita dan sangat merugikan kita, baik dari materi maupun fisik kita. Itu kan ada tata caranya sendiri. Ketika kita mengalami musibah, kita mengalami kecelakaan, terus dilaporkan kepada pihak yang berwajib. Nah, pihak yang berwajib ini datang menangani. Dan ketika di tempat pihak berwajib, kita akan diberikan pilihan. Apakah mau diselesaikan secara kekeluargaan atau jalur hukum? Nah, keduanya ini sama-sama adil. Cuma yang membedakan adalah ketika kita menggunakan jalur hukum, kita meminta bantuan pihak ketiga untuk menyelesaikan masalah ini, sehingga tercapailah sebuah keadilan. Tapi kalau kita mau mengambil jalur kekeluargaan, ya kita juga bisa mencapai keadilan itu. Tapi mungkin di jalur ini kita akan mendapatkan sesuatu yang sesuai ekspektasi kita. Nah, dari sini kita dapat melihat bahwa untuk mencapai sebuah keadilan kita harus bermusyawarah. Cuman kita bermusyawarahnya kepada orang yang benar, orang yang beriman atau enggak. Kalau dalam bacaan kita pada hari ini, kalau bila dicermati lebih dalam lagi, kita dapat melihat bahwa peristiwa yang terjadi adalah di dalam lingkup sebuah keluarga. Kita mencari keadilan dalam keluarga itu, kita mencoba mungkin entah menyerang saudara kita atau membela saudara kita biasanya mencari bantuan orang lain. Misal bisa jadi kita lari ke pendeta kita atau ke gembala sidang kita, bahas doa ini. Nah, di situ juga kita akan mendapatkan masukan, mendapatkan saran. Kita juga harus mengolah itu. Kita harus bermusyawarah. Atau mungkin kita juga bisa lari ke orang yang kita yakini bahwa orang ini dapat membantu kita.
Tapi dengan cara ini kita nggak akan menyadari bahwa sebenarnya itu kita memiliki hikmat untuk mengambil sebuah keputusan ini, mengambil sebuah keadilan ini, sehingga kita menjadi orang yang bergantung pada orang lain. Padahal kalau kita bisa mengusahakan dengan diri kita, dengan upaya kita sendiri, dengan kekuatan kita sendiri, kita bisa mendapatkan keadilan itu sesuai dengan apa yang kita harapkan. Kalau kita dibantu orang lain kan kita harus menghubungi orang lain, orang tersebut, kita harus mengatur janji dan lain sebagainya kan. Kalau kita dengan diri kita sendiri ya, kita lebih fleksibel mencarinya. Kita nggak rugi waktu, kita nggak rugi tenaga, kita bisa selesai lebih cepat dari apa yang kita harapkan. Kalau kita menyadari bahwa diri kita itu memiliki hikmat untuk berperilaku adil. Nah, kalau kita mencari keadilan tersebut kepada orang-orang yang tidak percaya, artian itu tidak percaya apa ya? Ya, orang-orang yang tidak beriman, yang tidak memiliki iman kepada Tuhan, kita justru akan mengalami kerugian, di mana kita pasti akan diberitahu, oh, kalau kau ingin mencapai ini, kau harus melakukan ini terlebih dahulu, atau mungkin harus memberikan barang ataupun apa itu untuk menjadi jaminan, menjadi uang muka. Di sini kita mengalami kerugian materi kita, kerugian tenaga kita, kerugian waktu juga, dan juga bisa jadi orang-orang yang tidak percaya itu justru memanfaatkan kita, memanfaatkan situasi ini untuk mencapai apa yang hendak mereka raih. Nah, oleh karena itu, kita sebagai umat Tuhan, kita sebagai orang beriman, kita harus bisa menyadari bahwa kita adalah orang-orang yang memiliki hikmat, orang yang diberikan hikmat oleh Tuhan untuk menyelesaikan segala sesuatu, untuk menemukan keadilan kita sendiri dengan tenaga, dengan segala usaha kita sendiri, bukan dengan bantuan orang lain, bukan dengan bantuan pihak ketiga yang entah kita tidak tahu apakah orang itu memiliki iman atau tidak. Selamat mencari keadilan di dalam kehidupan Bapak, Ibu, Saudara sekalian, dan selamat mengembangkan iman Bapak, Ibu sekalian di dalam Tuhan untuk dapat terus menghadapi perjalanan hidup hingga nanti. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, kami mohon padamu agar kiranya kami dapat menemukan hikmat kami sendiri, kami dapat berlaku adil, kami dapat melihat keadilan di dalam Engkau, keadilan di dalam diri kami juga, dan keadilan di dalam orang-orang yang beriman kepadamu Tuhan. Ya Tuhan, kami juga masih belum bisa menemukan keadilan di antara orang-orang yang beriman, dan justru kami malah lari ke arah orang-orang yang tidak beriman untuk mencari keadilan tersebut Tuhan. Ya Tuhan, tolong ampuni kami. Ya Tuhan, juga tolong tuntun langkah kami agar kami dapat segera menemukan hikmat kami, menemukan orang-orang yang tepat, menemukan orang-orang yang beriman yang dapat membantu kami untuk menemukan keadilan baik di dalam diri kami maupun di dalam diri orang-orang sekitar kami Tuhan. Bila mana kami juga akan melanjutkan aktivitas kami Tuhan, kiranya Tuhan jaga lindungi sepanjang hari. Dan juga Tuhan memberkati kami dengan berkat yang berkecukupan pada hari ini Tuhan. Dalam nama Tuhan kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.